Salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini tim Lintas Batas Dimensi ingin mengulas tentang keindahan wisata di dataran tinggi Dieng di kawasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana terdapat banyak destinasi wisata antara lain Puncak Sikunir, di mana kita bisa melihat matahari terbit yang sangat eksotis, dan juga gedong Candi Gedong Songo, dan juga Telaga Warna yang sangat-sangat terkenal. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya Anda yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, karena subscribe adalah gratis dan agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Bukit Sikunir tidak terlepas atau tidak terpisahkan dari dataran tinggi Dieng, Wonosobo, menawarkan pemandangan yang sangat indah sekali. Dan dari atas puncak Bukit Sikunir ini kita bisa melihat 6 puncak gunung di sekitaran Bukit Sikunir ini, dan di pagi hari kita bisa melihat matahari terbit yang sangat-sangat eksotis dan sangat indah. Bukit yang memiliki ketinggian sekitar 2300 di atas permukaan laut ini sangat-sangat terkenal dengan sebutan si Golden Sunrise, karena matahari terbit dengan keemasannya bisa kita lihat dari puncak Bukit Sikunir ini. Dari atas Bukit Sikunir ini kita juga bisa melihat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang ketinggiannya sekitar 3150 meter di atas permukaan laut. Gunung yang merupakan pegunungan vulkano yang masih aktif, yang terletak di wilayah Temanggung yang paling dekat. Gunung Sindoro juga berdampingan dengan Gunung Sumbing, merupakan gunung yang sangat cantik, dan banyak cerita rakyat tentang kedua gunung ini. Ada juga Gunung Slamet yang bisa kita lihat puncaknya dari atas Bukit Sikunir ini, yang letaknya sekitar 8 km dari Dieng ini. Bisa dikatakan ini adalah tempat yang paling indah, paling view-nya terbaik di Jawa Tengah untuk melihat matahari terbit dari puncak Bukit Sikunir ini. Selain Bukit Sikunir, ada juga Telaga Warna yang airnya berubah-ubah warnanya, padang merah, putih, hijau, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi, sehingga saat matahari menyinar ke permukaan air ini seringkali airnya berubah-ubah warnanya. Telaga ini sebenarnya luas sekali, mungkin sekitar 3 kali luas lapangan sepak bola, dan di ketinggian 2000 di atas permukaan laut ini menjadikan tempat ini adalah tempat yang sangat sejuk dan asri. Namun dulu sempat kotor sekali karena banyak orang-orang yang mungkin punya kepercayaan yang sedikit berbeda. Banyak orang yang membuang pakaian dalam seperti celana dalam, BH di telaga ini, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu sangat kotor karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya untuk membuang sial. Oleh karena itu mereka membuang pakaian dalamnya ke telaga ini, padahal kan nggak masuk akal dan nggak ada hubungannya dengan kesialan mereka masing-masing. Padahal kalau hidup tuh merasa serba sial, jangan pakaian dalamnya yang dibuang, nyawanya aja sekalian dibuang, dilarung di sungai atau di laut sekalian. Orang-orang seperti ini mempunyai pemikiran yang sangat tidak masuk akal menurut saya. Selain itu ada juga komplek candi
yang disebut Candi Gedong Songo yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut juga, dan merupakan candi termasuk yang tertua, salah satu yang tertua di Pulau Jawa, karena diperkirakan pada abad ke-7 sampai ke 9 Masehi, dan merupakan candi yang ditinggalkan oleh atau dibangun oleh agama Hindu, peninggalan Hindu di zaman Wangsa Sanjaya yang beraliran Siwa. Ini sejaman pembangunannya dengan Candi Cetha yang ada di Karanganyar yang pernah saya ulas, dan Candi Penataran yang berada di Jawa Timur di sekitaran Blitar. Candi Gedong Songo sebenarnya juga masih sampai sekarang masih diadakan penelitian untuk mengungkap sejarah di balik berdirinya candi tersebut, karena minimnya referensi atau bukti-bukti sejarah yang menyatakan kapan candi ini dibangun dan kenapa dinamai Candi Songo. Mungkin karena jumlahnya 8 tambah 1 lagi jadi 9. Oleh karena itu mungkin masyarakat di sekitar menamakan candi-candi tersebut dengan tokoh-tokoh pewayangan seperti Arjuna, Gatotkaca, Dwarawati, dan Bima dan semacamnya. Hanya saja dulu pernah yang pertama kali ditemukan sebuah prasasti yang berangka tahun 808, prasasti yang termasuk prasasti tua dengan tulisan Jawa kuno. Jadi para ilmuwan mungkin menyimpulkan bahwa Candi Dieng dibangun pada abad ke-8, di mana pada abad ke-8 ada seorang raja yang pada masa itu berkuasa, yaitu Raja Wangsa Sanjaya, dan kemungkinan besar dibangun untuk persembahan para dewa yang beraliran Siwa. Dan diperkirakan komplek percandian ini dibangun 2 tahap, karena Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Semar, dan Candi Gatotkaca itu dibangun sekitar abad ke-7 dan kemudian dilanjutkan lagi diperkirakan pada abad ke-8 dan mungkin sampai terakhir abad ke-9 yang tadinya diperkirakan berjumlah 400 buah candi. Berawal pada tahun 1814 pertama kalinya Candi Dieng ditemukan kembali, yang saat itu terendam oleh air telaga oleh seorang tentara Inggris yang kebetulan berkunjung ke daerah situ. Hingga pada tahun 1856 dilakukanlah pengeringan untuk mempelajari bangunan candi tersebut yang dipimpin oleh Van de Kok-Ndase, Van Kinsbergen. Nah, kemudian setelah upaya pengeringan selesai, dilanjutkan dengan pembersihan candi dan kemudian dilanjutkan kembali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864 hingga penelitian dilanjutkan untuk menemukan candi-candi yang lainnya. Sebenarnya pada tahun 1740 sudah terlebih dahulu ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles yang pada waktu itu menamai Candi Gedong Pitu pada tahun sekitar 1804, karena saat itu hanya menemukan 7 candi sebelum dilanjutkan lagi dan ditemukan kedua candi kembali, dan sehingga yang sekarang ini berjumlah 9. Oleh karena itu disebut Candi Gedong Songo.
pada setiap tahunnya juga dilakukan ruatan nagari di Candi Komplek Gedong Songo ini dengan eh, apa ya dengan masyarakat di sekelilingnya mengadakan semacam pembersihan candi-candi dan penanaman kepala kerbau di telatah Candi Songo ini di setiap tahun, dan juga diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah di sekitaran Candi Songo ini juga, termasuk mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka untuk menarik para wisatawan yang berkunjung ke Candi Gedong Songo ini juga, sekaligus juga nguri-uri budaya tradisi Jawa maupun yang beraliran Hindu. Sebenarnya banyak cerita tentang Candi Gedong Songo ini, antara lain termasuk dulu di tanah Jawa atau di Pulau Jawa ini berdiri sebuah kerajaan yang besar yang bernama Kalingga, yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Putri Sima, yang sangat terkenal yang berasal dari Wangsa Sanjaya, yang sangat cantik, bijaksana, dan berhati mulia. Beliau ingin mendirikan tempat untuk pemujaan terhadap Sang Yang Tunggal, dan beliau memerintahkan Hajar Solakantara dan Hajar Watangrana yang ditugaskan untuk mewujudkan keinginan dari sang ratu, dan memerintahkan untuk mencari lokasi yang tepat untuk dibangun sebuah tempat pemujaan terhadap Sang Yang Tunggal. Lalu singkat cerita, di suatu tempat yang diutus ini menemukan sebuah desa yang pada suatu ketika mencium bau harum sekali, dan oleh karena itu kemudian desa tersebut dinamakan Desa Ndarum, yang berarti harum, dan diputuskan pula bahwa di situ dibangun sebuah candi, dan yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai area Candi Gedong Songo ini. Angka 9 juga merunut dari kepercayaan dulu, adalah angka yang sempurna, angka tingkatan 9 yang kalau dibagi, dikalikan, dijumlahkan dengan cara apapun tetap akan menjadi 9. Itu adalah angka yang dipercaya angka yang sangat sempurna. Dan selain itu ada kawah Sikidang, ini kawah yang kadang-kadang mengeluarkan semacam zat yang tidak berbau namun sangat-sangat beracun. Dulu pernah terjadi pada tahun berapa itu, masyarakat sekitar menjadi korban, beberapa orang meninggal, dan diduga juga dari sumber yang sangat beracun. Mungkin demikian dulu lintas batas dimensi.